Hai teman-teman, perkenalkan aku Aulion. Saat ini kesibukanku adalah sebagai content creator, bikin konten-konten yang colorful dan yang fun, tutorial DIY dan banyak lainnya. Itu di Instagram, di YouTube, sama di TikTok juga. Jangan lupa nonton. Jadi sebenarnya dari kelas 3 SD itu emang suka banget sama pervideoan, sama film pendek juga. Jadi dari kelas 3 SD itu udah mulai bikin short film sama teman-teman. Terus makin lama makin suka sama yang namanya stop motion, karena dulu terkesannya kayak video sulap gitu, keren, bisa gerak dengan sendirinya. Dari situ jadi mulai sering bikin konten dan pengen banget untuk ngajak teman-teman bikin berkarya juga, karena dulu masih sepi banget sama orang yang bikin video. Jadi dulu juga pengen banget jadi content creator yang tujuannya adalah pengen ngajak teman-teman untuk bikin karya juga gitu. Untuk menjadi kreatif yang pasti adalah temenan sama orang yang kreatif, karena aku percaya kalau misalnya kreatif itu menular. Jadi kalau misalnya kita berkumpul sama orang-orang kreatif, kita masih jadi tahu jalan pikirannya orang-orang kreatif kayak gimana. Dan kalau menurut aku coba untuk di luar tren. Jadi kayak misalnya konten-konten aku tuh jarang banget yang ikut-ikutan tren. Jadi aku mikir gimana caranya biar kontennya tuh berbeda dari yang lain, biar itu sebagai challenge untuk bikin konten yang lebih menarik sih. Dan aku juga yakin kalau misalnya kreativitas itu perlu banget untuk diasah. Jadi kita nggak cuma nontonin tutorial kreatif apa gitu di YouTube atau di Instagram, tapi kita benar-benar harus ngelakuin. Jadi kita tahu mana salahnya, mana yang harus kita improve. Jadi emang harus dipelajarin sih, nggak cuma untuk ditonton doang. Kalau dari aku sendiri, kreativitas itu diasahnya dari gimana caranya biar visual kita beda dari yang lain. Kayak contohnya, itulah kenapa kamar aku jadi colorful banget, karena emang aku suka sesuatu yang colorful. Jadi mungkin yang membedakan aku dari vlog-vlog yang lain adalah dengan ciri khas colorfulnya itu. Jadi kita harus mikir gimana caranya bisa beda dari konten-konten orang lain, yaitu adalah dengan secara visual. Role model dalam berkarya dulu ada YouTuber namanya Joe Pena, atau nama YouTube-nya adalah Mystery Guitar Man. Dulu dia konten-kontennya juga kreatif banget, itu ada stop motion-nya juga, terus ada music video yang kreatif. Pokoknya dia bener-bener beda banget dari yang lain. Dan dari situ aku jadi terinspirasi untuk gimana caranya biar bisa jadi orang yang kreatif yang beda dari yang lain. Jadi dia adalah role model utama aku, dan ini pertama kali ketemu inspirator di YouTube dia sih. Untuk memotivasi diri untuk bisa terus berkarya adalah yang pertama adalah dari komentar teman-teman, dari semangat dan supportnya teman-teman. Misalnya dari komentar, misalnya ayo dong bikin lagi segala macam, itu yang jelas support dari teman-teman itu penting banget. Itu yang bikin aku jadi pengen terus berkarya. Dan yang kedua adalah aku pengen banget video ini bisa ditonton untuk semua generasi. Jadi biar mereka bisa ada gerakan gitu. Abis nonton video ini ada gerakan untuk at least berkarya, atau misalnya untuk memotivasi orang lain. Jadi kontennya nggak sia-sia, tapi ada pergerakan yang bisa dilakukan gitu. Dan ada quotes yang paling klise, itu adalah you only live once, karena itu bener banget. Mumpung aku masih muda, masih sehat, masih produktif banget. Jadinya sayang kalau misalnya nggak berkarya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih muda, ayo kita berkarya gitu. Inspirasi di balik konten aku yaitu adalah dari pengalaman aku sendiri, dari pengalaman teman, dari cita-cita teman, dari kerecehan-kerecehan yang telah diperbuat gitu. Karena biasanya konten-konten yang dari aku, dari teman-teman aku itu adalah kisah-kisah yang jadi relatable banget dari suatu konten. Itulah kenapa kontennya bisa disebar ke banyak orang, bisa ditonton banyak orang, karena ya kontennya relatable, karena semua orang mungkin pernah mengalami hal yang serupa sama konten tersebut gitu. Di saat pandemi ini yang bikin menghambat adalah WFH, karena nggak boleh ketemu teman, nggak boleh ketemu tim aku. Jadi kita benar-benar harus
di rumah aja gitu, karena emang sepenting itu biar biar apa proses penyebaran virusnya terhentikan gitu. Dan itu merupakan challenge baru sih, karena dari WFH ini jadi pengen gimana ya bikin konten yang kreatif tapi kita nggak bertemu satu sama lain gitu. Itu jadi apa ya, jadi ngasah kreativitas sih. Kalau misalnya menghambat dalam berkarya, enggak sih. Kalau menurut aku ini adalah jadi gebrakan baru. Jadi ini adalah apa ya, jadi ngasah kreativitas, gimana caranya bikin konten yang menarik, bisa bikin apa ya, penonton tetap terhibur sama kontennya, padahal kita ngerjainnya WFH semua gitu. Jadi ini adalah tantangan yang unik sih sebenarnya. Kalau misalnya jenuh, bosan, atau misalnya sebutannya writer's block, itu bener-bener pasti terjadi sih. Ya namanya manusia, masa nggak pernah jenuh, masa nggak pernah bosan gitu. Apalagi dilakuin itu aja. Kalau dari aku sendiri, itulah kenapa konten-konten aku selalu berbeda di tiap konten. Jadi kontennya nggak gitu-gitu aja. Karena emang biar nggak bosan sih ngerjainnya. Jadi yang kita kerjain tuh bener-bener sesuatu yang baru gitu. Jadi biar nggak bosan. Terus biar nggak jenuh, cari hobi baru. Kayak contohnya nih di pandemi ini nih, aku bener-bener nyari hobi baru. Kayak contohnya bikin perkebunan di depan, terus misalnya jadi lebih sering masak, lebih sering eksplor masak, terus iseng ikut workshop online, jadi dapet ilmu baru gitu. Jadi carilah kesibukan yang baru sih. Rebahan, gak ngelakuin apa-apa, cuma scrolling doang gitu di handphone, itu sangat-sangat disayangkan. Waktunya jadi terbuang sia-sia. Jadi menurut aku kita lebih sering kumpul sama teman, gak cuma main HP doang. Jadi misalnya ketemu sama teman terus main HP doang gitu, itu dikurang-kurangin lah. At least kalau misalnya ketemu sama teman, ngobrol, tukar pikiran, karena kita jadi jadi ada diskusi, jadi ada inspirasi baru, jadi perkumpulan itu jadi nggak sia-sia gitu. Mungkin kita sering lihat video edukatif di sosmed, nah kita jangan lihat doang, tapi kita harus lakuin itu. Jadi harus bergerak lah, intinya jangan rebahan doang, tapi ayo gerak gitu. Itu adalah you only live once, hidup cuma sekali. Dan kita, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, masih bisa produktif, sangat disayangkan kalau misalnya cuma dilakuin untuk rebahan doang. Jadi kita harus benar-benar bergerak untuk ngejar impian kita dan mulai cari sesuatu yang baru, yang di luar di luar comfort zone, biar kita jadi ada improvement dari diri kita sendiri. Semangat berkarya teman-teman, karena menurut aku menginspirasi satu orang itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi misalnya konten kita ada yang nonton 10 orang, tapi ada satu orang yang bergerak untuk berkarya lagi, itu kan jauh lebih impactful daripada nggak sama sekali gitu. Jadi semangat!